welcome back to Garden Education Official. Untuk video kali ini, kita akan membahas materi atau pelajaran baru mengenai there is dan juga there are. Apa sih perbedaan there is dan juga there are? Kapan kita menggunakan there is dan kapan kita menggunakan there are dalam kalimat bahasa Inggris? Yuk, langsung saja kita bahas satu persatu. There is dan there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Bedanya adalah kalau there is digunakan untuk benda tunggal atau singular noun yang jumlahnya hanya satu, sedangkan there are digunakan untuk benda jamak atau plural noun yang jumlahnya lebih dari satu atau banyak. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Noun atau kata benda itu bisa berupa apa aja yuk? Ya, noun bisa berupa orang, benda, hewan, tempat, atau sesuatu yang abstrak lainnya. Kita masuk ke contoh. Kalian bisa perhatikan sebelum kata benda book dan apple ada artikel a dan juga an. A digunakan untuk noun atau kata benda tunggal yang diawali dengan konsonan sound atau bunyi konsonan. Sedangkan n digunakan untuk noun atau kata benda tunggal yang diawali dengan vowel sound atau bunyi vokal. Ingat, yang diawali dengan bunyi konsonan atau vokal ya, karena ada beberapa kata yang berawalan huruf vokal tetapi diucapkan seperti huruf konsonan. Contoh, university. Di sini kata university berawalan huruf U. Tapi ketika diucapkan dalam bahasa Inggris, bunyinya menjadi university. Pengucapan huruf awalnya adalah Y, bukan U, yang mana huruf Y merupakan konsonan sound. Jadi, menggunakan artikel E, bukan N. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada kata yang berawalan huruf konsonan tapi diucapkan seperti huruf vokal, maka menggunakan artikel N. Contoh, our. Di sini kata our berawalan huruf H, tapi ketika diucapkan dalam bahasa Inggris bunyinya menjadi our. Pengucapan huruf awalnya adalah O, bukan H, yang mana huruf O merupakan vowel sound. Ya, jadi menggunakan artikel N. Seperti itu ya, paham? Oke, good. Kita lanjut ke contoh kalimat menggunakan there are. Perhatikan kata benda yang ditandai dengan akhiran S di akhir kata book dan apple. Akhiran S di akhir kata menunjukkan bendanya berjumlah lebih dari satu atau banyak. Umumnya, kata benda yang berjumlah banyak ditandai dengan akhiran S atau ES di akhir kata. Namun, perlu diingat bahwa ada kata benda yang tidak beraturan. Jadi, tidak semua benda berjumlah jamak atau lebih dari satu ditandai dengan S atau ES di akhir kata. Contoh, bentuk jamak dari child adalah children, bukan charge. Next time, kita akan pelajari lebih detail tentang penggunaan S atau ES. Sampai sini, paham ya perbedaan there is dan juga there are? Nah, kalau ada satu atau sebuah buku, kita menggunakan apa? There is atau there are? Ya, there is. Kenapa there is? Karena jumlah bendanya atau bukunya hanya ada satu. Masih ingat kan kalau there is digunakan untuk singular noun atau satu buah benda saja? Nah, bagaimana kalau bukunya ada 3? Kita menggunakan there is atau there are? Ya, betul, there are. Karena there are digunakan untuk plural noun atau bendanya lebih dari satu. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Number 1. Titik-titik, 10 pictures on the wall. Apa jawabannya? Ya, there are. Number 2. Titik-titik, a pen on the table. Apa jawabannya? Ya, there is. Good job. Untuk soal nomor 3, 4, 5, 6, dan 7, kalian bisa kerjakan sendiri di rumah ya. Atau kalian bisa juga tulis langsung jawabannya di kolom komentar.
Jangan lupa dicatat dan diingat terus ya. Sekian dulu video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you on the next video and bye-bye.